Messi kena betis. Sengaja Ngincer nggak? siapa? Sengaja. Next kita main bola, lo berdua jangan setim sama gue. Oke? Kenapa? Gue injek betis lo. Iya. Iya, gue injek kalau ada yang Kalau main ngomong, bola kita mini soccer gak ada wasit. kok bisa Ronaldo yang salah padahal dia nggak disuplai. Lo punya 4 gelandang yang bisa dibilang salah satu 4 gelandang terbaik. Lo punya Bernardo Silva, lo punya Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Kok bisa sih Bruno Fernandes baru ngumpan sekali menit 90? Jago. Ferran lagi. Ketika Barcelona jago, timnas Spanyol jago. Dah. Ferran lagi. Strikernya berarti Ferran lagi. Ferran masukin. Jago. Zabal, Amin sama Nico Williams udah udah cukup. Kalau menurut gua Nico Williams lebih bagus dari Gavi ya kalau untuk di Oh iya, posisi Iyalah, sayap kiri. jauh. Harusnya udah fit juga karena kan Tapi kalau isunya kata cedera. pemain, kalau kata fans Barca tetap harus Gavi. Ngaco. Kembali bersama tongkrongan bola favorit gua nih ada anak-anak dari Grombol. Let's go! Bro Nugi here. Let's go! Ikai Gundongan. Ada Bro Gundo. Ali. Dominic Alis Soboslai. Oh, Dominic Alisa Broslai. Dan Aisho Karim Speed. Aisho Karim Speed. Speednya di mana segini? Lomba makan gitu. Ada speed lama makan ya. Tapi kan ada, dia Speed itu punya adik mirip kayak dia loh. Agak gemoy gitu. Iya namanya Aisho Slow ya. Iya. Iya beneran bro. Tapi emang ada bro, beneran itu. Oh, ada namanya Aisho Slow. Beneran ini bukan. Segini juga. Nggak segua, cuman Sama. umurnya baru belasan Iya. tahun nih. Cuman lucu-lucunya, gemoy-gemoynya mirip. Oh, iya cocok Gemoy lah. banget. Sama-sama fans MU juga. Oh, adanya speed fans MU. MU juga. Cocok. Garis keras. Seneng. Enggak, soalnya tuan lu dibangin speed, nggak mungkin lo adanya speed. Emang iya. Iyalah speed Iyalah. 2005, bro. Ente kan 2000. Lu Jadi kita bahas speed aja nih. Oh, nggak usah. Kita mau bahas bola di Bahas sini. bola, bahas bola. Nah. Oke, pertama-tama kita masuk ke segmen trending topik dulu. Oke. Oke, kalau trending topik ini siapa lagi kalau bukan Bang Ronaldo. Bang Dodo. Jadi kita bahas hasil-hasil pertandingan terakhir ya. Betul. Dan ini hari tersesak gua sepanjang masa. Oh iyalah. Digebukin netizen itu Ronaldo. Dirujak habis itu orang. Dirujak habis. Inspirasi gua. Menangislah gua di situ ya guys ya. Iya. Bang Ronaldo flop ya guys. Aku nggak tahu sih ini, aku nggak bisa bilang flop tapi memang bola nggak nyampe ke Bang Dodo. Cuman aku lihat di depan cuma nyampe sekali. Selain itu dia harus jemput ke belakang ngoper-ngoper terus. Ya begitulah. Gimana kalau pandangan dari teman-teman? Gimana? Kalau gue gini Bang Atta. Ya. Gue sebenarnya nggak benci Ronaldo ya. Gue fans Messi nggak benci Ronaldo. Tapi di pertandingan kemarin jujur gue sangat malu. Shame Ya, biasa. Sam sama Mulut-mulut Nggak Britania. bisa ganti talent sekarang. Itu ada Basya di belakang. Soalnya dia kalau ngomongin Liverpool nggak pernah salah. Oh iya. Kasih tahu Bang Atta. Selain itu baru. Selain Liverpool, pokoknya mau hidup apapun dia salah. Salah. Tadi lanjutin Ronaldo gimana Ya, nih? gue agak sedikit malu ya dengan permainan dia yang sebenarnya sebelum pertandingan gue merasa bahwa minimal dia 2 gol. Karena gue lihat lawannya Kongo pertama. Yang kedua, gue ngelihat lini tengahnya kan ada pemain-pemain bagus kayak Bruno, terus ada Bernardo Silva, VT-nya. Satu lagi. Nggak saya sebut, Neves, anti Neves. Udah, Kenapa udah. sih? Dia anti Neves, bro. Anti Neves cuman karena Neves ngomong 2 tahun lalu, we are a better team than Liverpool. Dan kami akan mengalahkan Liverpool Nah, dengan mudah. Tapi Di pertandingan nyatanya itu emang dia kalah. Katanya PSG lolos kan, Tapi dan di, juara. Iya. tapi di pertandingan itu kalah, Rim. Juara gak tapi? Enggak, tetap aja nggak dihitung. Dia kalah di kandang PSG. Nah, tapi nyata di atas lapangan itu nggak dapat banyak supply sebenarnya. Cuman ada momen-momen yang dimana dia terlalu egois. Yang sebenarnya nggak ada beberapa yang kali. Bruno di belakangnya kan? Itu Bruno di belakangnya sama yang kedua dia nendang itu belakangnya masih ada orang kosong juga. Ya, Yang itu yang Bruno itu. Bruno doang, itu sama doang. ada satu lagi yang ada. Sekali doang. Ada, Rim. Astagfirullahaladzim. Berapa kali dia nendang ke samping gawang nggak pas tepat sasaran. Itu cuma perihal tendangannya nggak pas sasaran. Itu gue setuju. Yang jadinya. kedua ada. Nggak ada. Ada, Li. nanti coba lihat videonya. Kalau gue punya angle yang lain ya dari Iya, Ronaldo. Karena lo tahu semua gelandangnya kan
bertabur bintang ya. Iya, Lo Vitinha, lo João Neves, lo punya Bernardo Silva, lo punya Bruno Fernandes. Tapi lo pasang Ronaldo satu di depan. Itu membuat mereka yang kreatif ini punya kacamata kuda. Jadi ujung-ujungnya nggak nengok kanan kiri, cuman fokus ke Ronaldo. Tapi Ronaldo nggak bisa konversi apa-apa. Ngaco. Harusnya kalau Ronaldo ditarik, ini menurut gue ya, Iya, oke. Ronaldo ditarik, dia punya ruang kreativitas lebih luas lagi, dia bisa. Siapa penggantinya? Siapa yang paling pas untuk di striker itu? Felix. Wow, Felix. Felix. Yang main di Al Nassr juga. Al Nassr juga. Bareng sama siapa? Bareng sama Ya Ronaldo. sudah, Iya, sama golnya selevel berarti. golnya banyakan siapa? Ronaldo. Golnya banyakan siapa? Sebagian- GA-nya banyakan Ya siapa? jelas, Dan karena gitu. Ronaldo Anyway, target man. dan Ronaldo halal banget, nggak main Iya. nggak main dulu. Lu lihat di 2016 juga kan, 2022. 2016 it's a fluke, no. It's a fluke. He's in his prime 2016. No. Enggak, 2022 nggak apa-apa, it's okay kalau Ronaldo nggak main. Gue yakin Roberto Martinez tuh punya pressure tersendiri. Lihat Messi 3 gol, lihat Haaland, lihat Mbappe 2 gol. Iya. Harusnya dia anjing apa gue nggak mainin aja ya Ronaldo. Ini mikir pasti. Nggak, Iya. gini. Kasih tau gue, pertama kok bisa Ronaldo yang salah, padahal dia nggak disuplai. Lo punya 4 gelandang yang bisa dibilang salah satu 4 gelandang terbaik. Lo punya Bernardo Silva, lo punya Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Kok bisa sih Bruno Fernandes baru ngumpan sekali menit 90? Kok bisa seorang Bruno Fernandes, kok bisa seorang Vitinha nggak ada Lah, dapat Vitinha drop oper-operan? deep, Sejago Vitinha drop itu. deep. Kok bisa supply Ronaldo baru ada di saat Consecao main? Karena gini Rim, Kenapa? karena Ronaldo itu kan dia sebagai target man yang dimana dia nggak 3 lawan 1 nih. dia itu nggak ya kalau gue lihat memang Ronaldo beberapa kali ikut turun, dia ikut membackup ya umpan-umpanan. Cuman untuk mencari posisinya juga kurang pas Rim. Kalau Messi Beda dia posisi. masih pertama bisa dribble. Beda Ronaldo posisi. udah nggak bisa. Kedua dia speednya juga udah menurun karena faktor usia. Messi masih bisa, paham nggak sih? Messi Jadi speed. masih speednya masih oke dong. Speednya masih oke dong. Masih oke ya walaupun Ya, nggak ini kayak setujuin dong. prime-nya. Apa? Setujuin dong. Nggak, aku punya angle Setujuin dong. Apa? Speednya Setuju nggak? Gue setuju Messi striker. Messi speed. Enggak, speednya masih ada. Messi- Masih ada. Messi Masih speed, ada, Messi Masih. striker. Iya, Mas. Iya. Yang dia dari tengah lapangan lawan Bolivia tahun 2001. Belum main. 2001 belum ada. Tiba-tiba ke 2001 kita harus balik. Belum ada 2001. Sebenarnya gue punya angle sangat berbeda. Ini cuman masalah kita kaitin Messi ya. Messi itu mau pemain Argentina dan pelatih itu mau Messi juara dunia. Sedangkan Portugal pelatih dan pemainnya nggak mau Ronaldo juara. Itu masalahnya. Kalau yang lain bisa seperti mereka terapkan Argentina ke Messi, gue yakin isu-isu tadi itu nggak bakal ada. Nggak kelihatan dari semuanya. Lu lihat gimana cara, ini gue bicara dari 3-4 tahun lalu ya. Ketika Messi juara Copa America 2021, ketika juara dunia 2022, final AC-nya Copa America 2024, itu yang dipakai sama skuad timnas Argentina sama. Mereka sokong Messi secara full. Bukan cuma umpan aja. Tapi gimana dia ngawal Messi, gimana tim itu bonding satu sama lain, gak ada perpecahan. Itu yang jadi kunci. Nah, gue gak ngelihat di Portugal ini ada. Mau dari pelatih, mau dari pemain, mau dari Ronaldo ngelit timnya sendiri. Lu mau bicara Bruno Fernandes, Bernardo Silva, jago-jago. Kalau nggak ada itu, mati semuanya. Nggak ada tangan kanannya lah istilahnya. Nggak ada. Kalau Messi kan punya Rodrigo de Paul tuh. Kalau Ronaldo bahkan Bruno Fernandes aja nggak negor dia di ruang ganti. Itu kapan sih? Ya Allah, kita mau bahas 2022, kita mau bahas Nggak, dari situ mau bahas aja- obrolan. Oke, Dari oke. situ aja Kita ada obrolan-obrolannya. kesempatan. Kalau aku ngelihat dari perspektifnya Mas Gundo tuh sekarang nih udah mulai pakai perspektifnya menurutku lumayan masuk nih. Oke, gimana, Bro? Lumayan masuk karena waktu kalau kemarin nih yang pas kita viral, Mas Gundo tuh cuma ngomong Ronaldo tanpa penalti cuman mas-mas Portugal biasa yang nggak bisa main bola. Nah, Yeah. kalau itu disitulah aku jadinya jawab lah Messi juga Piala Dunia banyak penalti jadi Penaltinya jawab banyak, gitu jadilah viral ya kan. Nah tapi kalau misalnya di situ perspektifnya tim Argentina tuh mensupport Messi lebih dari tim Portugal nyupport Ronaldo, gue di situ agak sedikit setuju bro. Iya kan? Iya karena gue ngelihat ya nggak tahu ya contoh aku tadi ngelihat postingan katanya Bruno itu selama udah sama Ronaldo di 2 World Cup Yep. sama 2 Euro tapi nggak pernah ada 1 assist pun ke Ronaldo. Itulah Jadi makanya. aku melihat di dalam tim ini juga ya nggak tim Portugal dan Argentina itu tidak seperti gimana ya. Oke gini aku mungkin bahasnya bisa gini. Tim Portugal walaupun solid tapi dia nggak mensupport Ronaldo seperti tim Argentina mensupport Messi. Exactly, benar. Betul. Bener, Dan- lo nggak bantah kan? Oh gini, bagian situ gue setuju. Iya. Berarti bagian Ronaldo flopnya di mana?
Bagian Ronaldo bebannya di mana? Lah itu maksud gua ada korelasinya dengan Nah, yang dia bilang, yang Bro Atta bilang gak solid, jadinya dia ketahan mau ngasih Ronaldo, tapi Ronaldo itu nggak bisa menjadikan ini sebuah gol atau gimana, itu nggak bisa. Dan lu lihat Jadi kacamata kuda si Bruno kasih Ronaldo, cari Ronaldo di mana? Padahal ada misalnya ada Nuno Mendes lagi overlap, di kiri ada, nggak ada yang ngasih ke Ronaldo. lu lihat Itu dong beberapa fair-fairan. trupas Gini, trupas tuh baru ada di saat Konsecao. Enggak, Mungkin Trupas. mungkin Iya, enggak. iya. Mungkin kita nggak nonton bola yang sama nih, match yang sama nih menurut nonton gua. malu gila. Makanya Nonton malu. mungkin kita nggak Ada nonton live match yang sama. reaction di Beda gerobak. ngerasa nih. Gue ngerasa. Beda match ya? Gue ngerasa kita nonton match yang beda nih. Karena lo ngomong mana supply ke Ronaldonya di mana? Lo mau bilang mereka fokusnya supply ke Ronaldo di mana? Kalau mereka kacamata kuda berarti kan mereka berjuang terus-terusan itu bola gimana caranya ke Ronaldo. Ada. Seperti itu kan. Iya, Kali ada. kita berkali-kali ngelihat Bruno nge-shoot, Vitinha nge-shoot, John Neves nge-shoot dari luar semua. Mereka berkali-kali seperti itu dong. Ya. Iya kan? Berarti ada nggak mau ngasih. Apa? Bukan Bukan nggak mau ngasih karena mereka tahu ya peluang gua nggak harus dari Ronaldo doang. Itu fair. Tapi emang ada satu peluang kemarin, itu Bruno dapat bola, Ronaldo kosong. Iya. Tapi dikasih ke Bernardo yang di ujung banget dan jadinya gagal. Padahal Ronaldo udah gini Udah kosong open banget. space. Itu Iya, open space tapi karena lo- kipernya maju. Mungkin masalah kepercayaan juga ya. Gue cerita soal Argentina tadi itu yang udah dibuat 5 tahun dan tidak dibuat oleh Portugal 5 tahun lalu. Jadi permainan yang semalam itu sebenarnya kacanya itu ke belakang. Lu di 2024, lu di 2022, lu tuh sama. Beda sama Argentina. Argentina ngebangun Scaloni, ngebangun Messi dan teman-teman. Lu lihat gimana Messi ketika di ruang ganti, half time, full time, ngumpulin teman, dia speech, itu luar biasa. Pemain-pemain Argentina itu sangat termotivasi sama dia. Ronaldo Dan lu does lihat the same ada nggak way. sih pemain Argentina selain Messi yang jago banget? Maradona. Enggak, Di- Maradona di- sebelumnya di era itu. eranya bersama Messi. Era bersama Messi juara 4 kali beruntun ini, mungkin cuma Di Maria yang skillful. Tapi Di Maria udah pensiun setelah World Cup. Berarti secara tidak langsung lo bilang kalau misalnya Argentina yang jago Messi doang. Bukan Tapi gitu. kalau Portugal lebih banyak yang jago. Karena ada Bukan egonya gitu. masing-masing. Egonya masing-masing Ego. punya. Nah, kalau ada dua hal. kalau di bab segitu gue setuju. Iya, Di ego bab itu- semua pemain punya di bab- ego masing-masing karena mereka merasa mereka juga bintang. Ya betul, gue di situnya bab situ gue setuju. Iya. Enggak, sebenarnya sekarang itu fokusnya adalah Roberto Martinez gimana main manajemen di ruang ganti. Itu penting. Oh, Itu betul. sangat penting. Cuma Gimana kita dia tahu harus- ini pelatih mediocre. Lionel Iyalah. Scaloni Mediocre. mediocre loh. Scaloni apa lagi? Nggak ada Scaloni, karir Scaloni kepelatihan. megang Argentina bertahun-tahun, akhirnya berhasil. Iya, Bener dong. kurang mediocre. Roberto Martinez kita tahu megang Belgia kayak gimana. Peringkat 3. Megang Belgia. Peringkat Golden tiga. Generation. The prime Belgia. Ya terus lu Peringkat expect 3. Belgia juara dengan squad itu nggak bisa 2018. juga. Astagfirullahaladzim. Ya nggak bisa juga. Squadnya kasih tau gue yang jelek siapa? Semifinal menurut gua udah Yang jelek, oke yang jelek di squad itu siapa? Ya nggak ada. Dibanding sama 2018-nya Prancis? Gue 2018 Prancis. Oh, 2018 pas. Karena Siapa? longevity, Siapa? enggak nih Siapa? yang bikin beda Rim. Pemain yang di Prancis itu sebagian besar itu daripada prime-nya. Lu bicara Griezmann, lu bicara Giroud, lu bicara Blaise Pogba. Matuidi, lu Pogba, lu Kante, Umtiti. lu Even Varane, Umtiti pun. Umtiti, Hugo Lloris. Oke, Tapi oke. lu bicara Oke. Di Belgia siapa aja? sebut Otherworld. Vertonghen, Alderweireld itu lagi prime. Season No, depannya prime. Enggak Enggak. ada bagus-bagusnya Enggak. Otherworld. Hazard oke. Hazard, Kevin De Bruyne, prime. Lukaku, De Bruyne. Lu mau nggak ada prime ya? Lukaku nggak ada. Nggak ada prime apa? Intinya Ronaldo ini kalau di tongkrongan, dia tipikal temen yang kalau dia ngambek ngerusak tongkrongan. Intinya gitu. Iya. Kayak Ali Iya, ada. kayak Ali. Ali kalau ngambil Misalnya kita lagi nongkrong rame-rame, misalnya Ali, kita ke Ali. puncak nih Bro Atta. Ke puncak, seru-seruan ada satu orang bete gara-gara misalnya casannya ketinggalan gitu. Dia ngebetain semua orang. Padahal dia yang lupa sama casannya. Nah, Iya. itu Ronaldo di Portugal kemarin. Iya. Apa kemarin di mananya? Gue tuh nggak. Itu Gue ada hawa gue nggak mau kelihatan kalau gue bener-bener ngebela Mas Teh. Iya. Mati. Kalau gue ada yang setuju, gue Ada bakal bilang hawa gua negatif, setuju. ada Nggak, hawa. Gue bakal Lo bisa baca lah aura negatif di squad itu. Gyökeres di Arsenal. Gyökeres di Arsenal itu sama, cuma di depan. Aduh, kuping gue mulai panas. Nggak, maksudnya Sumpah, ini lo- pertama kali gue podcast berlima guys. Jadi, asli, kepala gue sumpah banget nih guys. Terus gue harus menghargai pendapat orang di sini. Tapi nggak apa-apa ya, ini gue udah mendengarkan ini semua. Tapi overall ya guys, overall memang kita harus mengakui performa Messi kemarin itu di luar ekspektasi banyak orang. Benar. Dan kita nganggap oh Messi di umur 38 mungkin nggak akan sejago di tahun lalu, tiba-tiba dia hat-trick bro. Ya. Padahal di Piala Dunia sebelumnya Nggak hat-trick. dia nggak pernah hat-trick. Hat-trick, ya. Dan ini termasuk hat-trick dia setelah berapa lama ya di
Karena Mbappe golin kan 2 gol. Jadi dia mau mana? nyamain, Oke. rekornya kan udah sama nih sama Messi. Digeber lagi 3. Sebelumnya kalau nggak salah hat-tricknya Ronaldo. Yang paling lama hat-trick di Lawan Spanyol. paling Bukan, tua. bukan paling lama. Paling tua. Jadi Paling Messi tua. juga mau ngukur Buktikan. nih. Ngukur hat-trick Ronaldo nih biar pas pensiun namanya Messi semua di atas, nggak ada nama Ronaldo. Ballon d'Or Messi. Yes. Ya Ini itu Most hat-trick. debatable lah. Tapi Ballon d'Or. tapi kalau memang di Piala Dunia kita harus akui Messi itu mungkin bisa digeser cuma sama Mbappe Yap. dari segi Yeah. gol. lah. Tapi kalau untuk di Champions League dan lain-lain baru Ronaldo. Makanya dia disebutkan sebagai Mr. Champions Champions League. League. Bapaknya UCL lah dia. Bener. Tapi kalau Mr. World Cup antara Messi Atau atau, Mbappe. Mbappe. Karena ini Mbappe sama Messi kan sisa 2 gol. Ya. Tapi Mbappe masih umur 27, Bro. Betul, Bisa masih aja nih panjang. Mbappe nggak dipanggil timnas Prancis 2030. Atau pensiun. Tapi Messi, Ronaldo mau salah. Piala Dunia. Tiba-tiba mau salah. Ali udah bilang ke Basya kan ngurusin Instagram bro. Siapin poster Mesir di World Cup final ntar kata dia. Padahal cuma Mesir 1 sama akan lawan Piala Belgia. Dunia. Baru 1 sama lawan Belgia. Ngaco nih orang. Tapi memang ketika suatu hari nih Portugal akan kalah Ya. dan tersingkir dari Piala Dunia, dan aku yakin itu hari tersedih di seluruh sosial media. Oh iya. Oh menurut iya, gua. pasti. Oh iya, oh iya, oh iya. Iya. Oh iya. Tapi sedih lah. Kan dari awal udah bilang, milih dari tahu. awal Anda fans Messi tapi Hebat nggak benci loh. Ronaldo. Dia benci Ronaldonya jelas setelah kalau dia ngikut arusnya Ronaldo menang dia Militansi puja. Ronaldo iya. kita tidak dapat pungkiri lah. Orang pasti sedih. Iya, karena gini loh. Memang kita, kalau gue sebagai fans Ronaldo udah ngeliat kayaknya di World Cup ini tuh memang bukan turnamennya dia gitu. Benar. Betul. Emang kan dia udah ngomong kan di podcast. Iya, sama kayak misalnya kita lihat contoh nih, Ronaldo Arnan kan jago ya. Yes. Kan turnamennya Piala Dunia banget nih. Benar. Tapi dia nggak bisa juara Liga Champion. Benar. Nah Ronaldo itu emang di Piala Dunia ya Ada baunya lah. ada gimana gitu ya. Nggak bukan turnamen yang dia bisa kuasai. Iya. Tapi lo pede nggak? Sorry gue potong. Lo pede nggak? Misalnya Saudi kan kalah dulu. Argentina kan 2022 kalah dulu sama Saudi. Lo lihat Jerman kalah dulu, Spanyol 2010 sama Swiss kalah dulu. Ini kan seri. Kalah bukan seri. Ya maksudnya Ya, beda. flop lah, flop Beda. secara kolektif nih flop di match pertama. Lo pede nggak? PD Portugal maju. Juara. Kalau gua semifinal gua pede. Oke. Tapi kalau juara nih menurut gua semifinalnya kuat-kuat seperti prediksi gua bisa Portugal, Argentina, Perancis, habis itu antara Spain Kalau atau aku nggak bisa Brazil. ketemu Argentina maksimal di perempat final. Nah itu kalau juara grup dua-duanya. Oh. Iya. Cuma kalau misalnya Portugal peringkat 2, peringkat 2 atau peringkat 3 ada kemungkinan Bisa kan? bisa ketemunya di final. Jadi lebih baik semifinal aja. Kalian kalah daripada lo di final. Lo punya ekspektasi lebih terhadap Ronaldo, akhirnya Ronaldo nggak gagal dapetin World Cup. Gimana menurut lo? Gua nggak apa-apa nangis di final sih bro. Oh gitu. Daripada di semi. Nangis di semi. Karena ini kan World Cup terakhir dia bro. Iya. Jadi, at least. Siapa bro. tahu dia punya ambisi lo kan tahun 2030 di Portugal. Iya. Dia sehatin lagi, dia bugarin lagi. Suntik. Ini tuan rumah gua. Suntik putih, suntik vitamin C. Enggak, buat apa suntik putih? Ngapain? Suntik Diajak putihnya berjemur. buat apa? Iya. Begitu lo Karena masih di sini gue nggak bisa terlalu mendebat dan membahas tentang Ronaldo karena udah ngelihat hasil dan gue masih nunggu nih next match-nya lawan Iya. Uzbekistan apa yang bisa dilakukan oleh tim Portugal. Apakah nanti akan tahu nih lagi latihan, ayo kita latihan yuk, umpannya lebih nusuk misalnya atau apa. Dan kemarin kan Kongo ini kayak Tanjung Verde bro. Iya, Rapet. Maunya rapat banget di Rapet, tengah, jadi iya. kayak striker wing tuh agak kurang gerak dan Bernardo untuk di posisi kanan sih menurut gua dengan back yang sebanyak itu udah bukan umurnya ya. Dia harus mainnya tuh menurut gua di CM atau CAM. Iya, iya. Kayak waktu itu Di zaman- City. Iya, di City mainnya agak ke tengah. Jadi waktu di situ kemarin wah. Waktu diganti Conceição tuh kan langsung Langsung dapat aja. Langsung ngacak direct tuh, tuh, ngacak-ngacak. iya. Hampir Direct gol Ayam lagi tanpa salto kepala itu. Conceição. Tapi Apa? sebenarnya Ayam tanpa gini, kepala. Bang Atta, Portugal ini benar-benar kehilangan sosok Diogo Jota. Yang dimana Diogo Jota itu pemain, benar dong Sen? Maaf, Li. Benar dong Sen. Diogo Jota ini salah satu pemain yang pertama dia bisa menjadi super sub. Yang kedua bisa menusuk ketika ada pemain yang bertahan. Itu yang dilakukan dia di Liverpool sama Portugal. Senan ketawa bro. Gak ada yang ketawa. Parah Gak ada yang banget. ketawa. Harus respect dia gue. Gue respect loh. Gue juga gue respect parah loh. Nahan ketawa. Apalagi juara, apalagi dia udah juara Premier League. Iya. Dan Diego Jota itu kan dia menurutku ya salah satu forward yang bisa main di kanan kiri depan. Iya, iya. CAM, super sub. Terus dia ikhlas main di mana aja pasti bagus. Iya. Iya. Dan itu biasanya antara kedua Ronaldo ke Jota atau Jota ke Ronaldo sering supply bola Oh, dulu. itu match kapan ya? Dulu waktu World Cup 2018
berapa? 2024. 2022. Gonzalo Ramos itu lu Satu hat-trick. gol doang. Gonzalo Ronaldo Ramos. nanti. Bukan Gonzalo maksudnya Ramos sering supply, hat-trick. saling umpan-umpanan. Gue sih nggak lihat ya. Gue juga gak lihat. Dia nontonnya nggak, bukan itu, nonton bukan itu. bukan. Enggak, ya Main itulah. PS kali dia. Nggak adanya Jota itu pasti terpukul juga. Iya, Maksudnya. udah dong. Dia main Gimana, PS, gimana, Bang? dia main PS bagi-bagian Jota Ronaldo gitu doang. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas ini Inggris. Yes. Inggris. Argentina kita belum bahas ya? Belum. Nggak usah jago. Udah jago banget. Nggak usah. Jago cuman kipernya Ya mungkin ntar kita ini ke Inggris Kartu dulu. merahnya juga. Oke, Argentina dulu lah. Argentina ini kan menang 3-0 meyakinkan. Terus Messi tiba-tiba menunjukkan skill GOAT-nya dia. Dan menurut teman-teman, kemarin itu Argentina banyak gak diunggulkan loh sama prediktor sepak bola. Bagus. Untuk masuk Lebih ke banyak kayak gitu kalau final bisa. dan semifinal. Lebih banyak lagi. Tiba-tiba sekarang kan jadi diunggulkan semua. Iya. Apakah ini efeknya bagus atau gimana? Masih belum sih Bang Atta, karena ini baru one match kan yang gimana kita Kenapa jadi Inggris mulu sih nih? baru pertandingan Baru pulang awal, liga loh. baru pertandingan awal yang dimana kita melihat sosok Lionel Messi yang hat-trick yang akhirnya terlalu dihebohkan oleh media. Jadi kita perlu lihat dulu pertandingan media. Jadi menurut lo Katanya lu Messi fans biasa Messi, aja? tapi lu bilang terhadap diebohkan gimana? Bukan Kalau dia- dihebohkan berarti menurut lo biasa aja. Karena menurut kita Messi ya Messi, Bang Messi. Ini hat-trick pertamanya di Piala Greatest Dunia. footballer of all time yang dimana dia mau mencetak hat-trick pun atau mencetak 2 gol tapi dia tetaplah pemain terbaik di dunia. Ya iyalah kalau hat-trick ya dia pemain terbaik Ya wajar makanya dong. berarti kita nggak perlu mengunggul-unggulkan sebenarnya, tapi media yang perlu mengunggulkan Messi. Kita nggak perlu. Kok kita nggak? Kita siapa kenapa kita nggak perlu? Iya. Tapi nanya nginjeknya itu kenapa nggak kartu? 2016 Cristiano Ronaldo nginjek pemain Kroasia kenapa nggak kartu? 2016. Itu juara Euro. 2016. Ya sudah. Ya sudah. 2016 sih kita Lawan Ekuador lawan Benchmark kita Dato, 2016. ada 3 pertandingan. Iya. Persis kejadian kayak Messi, wala kuning, wala merah, ditegor nggak? Kalau Udah. kayak begitu Maradona kalau di final pakai tangan dikasih World Cup. Berarti presiden kalau Argentina selalu dibantu wasit. Bukan, kan gue bantu Ayo. match lain. Net, Ayo, tiga kalau pertandingan kita- sebelum kalau kita mau kayak Argentina. begitu. 3 pertandingan sebelum Argentina kejadian yang sama, tidak kartu merah, diam semuanya. Pas Messi, wah merah Wah, tuh. Messi. Wah merah tuh, nggak ada. Karena kita ngelihat apa yang dilakukan itu beda. Itu juga yang satu nih kaki semua kena. 3 pemain. Loh, Messi kena betis. Sen. Sengaja Ngincer nggak? siapa? Sengaja Ngincer siapa ini Bruno betis? sliding Soboslai. Ini Nggak, tuh kebanyakan. Beda match, Kutan. Beda match. Kejauhan. Enggak, ini ada 3 World Cup ya. 3 pertandingan sebelum Argentina, kejadiannya sama. Satu orang nggak ada yang ngomong. Nggak, pertama beda. Yang satu kena pada kaki semua, Sen. Ya, kena. Nggak, sebentar. Nggak, ini hasad nih orang nih. Hasad. Hasad. Iya. Menurut lo pribadi, lo sebagai Iya. penggemar bola, Iya. menurut lo itu nggak foul? Enggak. Full kuning. Kuning. Kuning nih. Kuning. Nginjek foul. betis kuning. Kuning. Next, Tapi nggak ada kondisi kayak gitu tapi ya. nggak ada kuning juga loh. Iya. Nah, Next, itu nggak next kita, benar. nih, Oh, itu next nggak kita, Merah enggak? Merah gini, enggak? next kita main bola, lo berdua jangan setim sama gue. Oke? Kenapa? Gue injek betis lo. Iya. Iya, gue injek kalau ada yang Kalau main ngamuk. bola kita mini soccer gak ada Enggak, iya, wasitnya. kalau ada yang ngamuk awas aja. Iya. Nggak boleh dong. Namanya Soalnya sepak ada bola mau peraturan dijajah juga, nggak apa-apa. IFAB wasit itu tuh emang nggak merah. Itu juga apa orang-orang mendadak ngerti peraturan. Ini Gara-gara Piala Messi yang Dunia injek, musim ini berapa semua kali mendadak sih? wasit. Tapi Semedo apa Nelson apa siapa? Yang bek kiri Nuno Mendes Ini nginjak sepatu apa? nginjak pemainnya Kongo. tapi Gundo kan fans Lawan Messi Netherlands. nih di pihak Messi. Kenapa menurut Gundo dia nggak kartu kuning? Wasit nggak tahu. Kata di IFAB udah dijelasin apa segala macam. Ada. Tapi menurut lu itu kartu Ya kuning? kalau bicara emang disuruh pelanggaran itu kuning. Ya. Oke. Karena kena. Nggak ada Tapi presiden merah merah. sangat tidak layak untuk merah. Kenapa? Tidak ada alasan merah apa? Cedera enggak pemainnya? Nginjek Kos kakinya betis. sobek enggak? Nginjek Berdarah betis. enggak? Apa merah? Nginjek betis. Tidak ada. Masa harus sampai berdarah lu juga ngaco. Enggak, menurut lo nginjek betis ini lo berdua kan setuju kalau misalnya nggak merah kan? Iya. Menurut lo nginjek betis itu suatu hal yang Kalau normal? lu dari belakang, Berdiri sekarang, berdiri. Gini, berdiri. Gini. Kalau berdiri, lu harus tahu Nggak tahu usah. konteks pelanggaran dulu. Itu posisi Messi itu kan enggak dia nekel terjal. Iya. Apa? Enggak, Dia enggak langsung direct untuk ke betisnya. pelan-pelan. Gue keberatan deh, gue pengen tahu angle lu ngelihat ini kartu merah apa enggak.
Gua kalau dari mulut gua tuh serba salah, Bro. Gue udah yakin. Ini si komen, gue habis, gue udah tahu nih. Cuman mau gimana? Soalnya kalau lu kan bener-bener ISO Karim Speed. Soalnya kemarin ISO Speed ngomongnya kan straight kalau ISO Speed. Jadi lu nggak berani ngomong nih. Tapi menurut gua minimal kuning lah. Minimal kuning. Jangan sampai nggak ada maksudnya. Masa dilepas gitu aja. Merah. Minimal. Tapi kalau merah ngerti kita kan. Kalau misalnya itu merah itu suatu pelanggaran yang kita ngerti. Karena lo nginjek betis orang. Ayolah, Pakai inilah. sepatu full. Enggak. Ini gue nggak sepatu full. Ayo gue injek sini. Lo mikir industri juga. Nih gua walaupun Messi Ronaldo ya. Lo mikir industri juga. Lo kalau Messi lo kena direct red card, 3 game nggak main. 3 3 game. Gini. Itu membuat Berarti industri pakai, jadi nggak sehat. sense of the game. Iya kan? Berarti menurut Bro itu nggak kartu merah gara-gara Industri. industri. Gitu juga kan. Berarti industri. Lah, gua walaupun gua dengan Berarti Messi ditolong Bisa aja, industri. bisa aja, gua Berarti bisa Messi aja. nggak Messi ditolong industri berarti secara tidak langsung. Ini malah ngomong kayak gini. Capek Iya ya. dong. Jadinya belum kayak gini. Gue juga nggak bela-bela Messi amat. Oh gitu Gue ya. nggak bela-bela Messi amat. Tapi gue Messi gedek fan. sama Ronaldo udah. Aneh Messi fan. Berarti Messi ditolong industri. Piala Dunia. Astagfirullah. Nggak, Messi ditolong Piala Dunia. Enggak, gua rugi ya. Iya, lu setuju? Apa? Setuju gak? Bisa ya, bisa enggak? Bisa. Agak takut. Gini. Agak Bukan takut. gini, soalnya kalau kembali lagi ya, kalau itu diposisikan ke pemain lain, enggak akan sebo Messi. Nginjek betis, Sen. Nginjek itu. Bukan nginjek, bukan Sekarang kaki. gini, sekarang lu lihat prosesnya itu kan Messi mau ngerebut. Bola di sini. Mau ngerebut. Ada apa bola di bawah dia harus nginjek besi. Nginjek besi. Dia tuh nggak langsung Kok nginjek besi? Besinya. Sejak kapan? Emang ini tawuran bawa besi? Main bola. Besi apa? Main skateboard nih. Skateboard sejak kapan bawa besi? Mana yang skateboard? Iya. Udah cabut. Sejak kapan skateboard bawa besi? Udah, pembahasan ini nggak akan ada habisnya. Jadi, kita masuk ke match selanjutnya aja ya. Oke. Karena menurutku semua orang punya pandangannya dan walaupun entah itu red atau yellow ataupun nggak sama sekali, yang pasti udah terjadi Messi hat-trick ya. Betul. Jadi kita Messi hat-trick, udah di situ dan Messi di situ penampilannya gemilang ya. Yes. Tapi gue pengennya satu sih. Setelah Piala Dunia selesai Messi juara, kasih merahnya. Oh, lu tetap mau itu kartu Enggak merah? apa-apa, tapi itu juara. Oh, berarti menurut lu kartu merah juga? Ya biar senang biar senang. Biar lu senang. Kan berarti sejak adil. Messi ngakuin itu tetap pelanggaran loh. Iya. Bahkan fans Messi pada ngakuin kalau misalnya ternyata Messi dibantu wasit, dibantu apa namanya? Apa industri. Yang satu nggak apa-apa merah. Ini yang satu bukan orang nih saya kalau gitu nih. Lihat beratap terpinggal-pinggal. Ini bola loh. Coba gue tadinya mau sedih gitu loh, Mas. Messi itu jadi lucu banget, astagfirullahaladzim. Tapi Messi Udah. Ini mau kayak Karim mau pulang nih kalau ngomong Messi. Capek. Inggris. karena ini perdebatan yang nggak akan ada habisnya. Benar, Messi. benar. Jadi walaupun Messi juara nih Piala Dunia kali ini, menurutku perdebatan itu tuh di Tetap online ada. tuh nggak akan pernah berhenti sih. Iya. Karena ini adalah dua pemain yang bisa bertahan di 6 World Cup sampai hari ini, dan ini dua pemain yang bisa menunjukkan skill yang antusias dan mengengage mata sebanyak mungkin. Betul. Dan menurutku kalau nggak ada Ronaldo, nggak ada yang bisa at least agak nyundul Messi dikit. Iya, cuma Ronaldo. Cuma Enggak, Ronaldo. karena mau salah baru terbit. Alah, ini lagi. Kalau Kejauhan. Masuk ke mau salah tiba-tiba. Kupingnya kanannya sakit tuh. Enggak, bro, gue akuin gue suka banget mau salah sebagai pemain Yes. kiri. Tapi kalau mau salah tiba-tiba ada di Messi Ronaldo tuh agak Gak masuk. Bagi gua gitu. Oh, bagi lu dia ada di Messi Ronaldo. Sekarang yang setuju sama omongan lu siapa kira-kira? Enggak ada. Kita- Abang-abang gua. Ini mungkin karena gelap ya kita munculin sosok nih. Karena di luar gelap ya. Kalau kemungkinan ada pemain yang ada pun ikut ke mereka, mungkin itu namanya pasti masih ada Mbappe. Rooney. Yes. Oh, Kalau Rooney juga, kalau Rooney juga sama. Itu. 1, 2, 3 ayo Mbappe, berangkat. Lamin mungkin lah. Lamin ntar dia bareng sama Gua nggak Mbappe. akan ada sih gua kata. Nggak akan ada Pemain ya? yang Semessi dekat Ronaldo. sama Messi Ronaldo never. Nggak mungkin, susah berat. Nggak banget. akan ada. Even Lamine Yamal Mbappe jauh levelnya. Masih jauh. Menurut gua Mbappe Lamin kelihatan ada potensi cuman nggak mungkin menurut gua. Susah Messi Ronaldo menurut gua. Mbappe 2030 nggak ikut World Cup. Karena Prancis nggak lolos. Ente pengacara, apa panitianya gimana sih? Karena Ente memang, band nih. memang nih contoh nih, tiba-tiba di dunia ini nggak ada Ronaldo, cuman Messi doang. Agak kurang seru nggak sih? Iya. Benar. Kayak ya udah kita semua Messi gitu, tapi
memang dia udah Dibikin sejago Gak ada itu dan ceng-cengan kayak gini. nggak ada Iya. ceng-cengan, nggak ada keseruan ini loh. Harus dibikin hitam putih, nggak bisa hitam doang. Adanya Ronaldo itu bikin kayak ada Ronaldo hitam warna maksud gitu lo. di bola. Benar. Ini disupport kemarin Bang Atta. Hah? Di komentar disupport dia yang Sangat, yang gua bela Ronaldo di support isi komen. Support. Supportnya negatif. Inggris. Oke, kita Inggris dulu lah nih, Inggris. Kok bridging-nya bagus banget Inggris. Inggris 4-2. Yes. Oke. Ternyata matchnya jauh dari kata boring. Setuju. Yang tadinya waktu aku ngomong sama Ole, sama teman-teman di sini, sama Afif juga, match ini banyak yang prediksi seri bahkan. Oke. Karena ngelihat Inggris biasanya suka mainnya boring lah dan lain-lain. Tiba-tiba Inggris mainnya enak banget tuh kemarin. Ini menurut gue karena kebanyakan fans Inggris nih banyak mau, Brata. Banyak mau. Fans Inggris kan kayak fans Arsenal menurut gue. Iya, pasti. Persis kayak fans Arsenal. Banget. Banyak mau. Terus halunya Halu. parah. Terus digeber pertandingan Tuchel pertama kali di World Cup 4-2 langsung lo minta Luke Shaw, lo minta Maguire, lo minta TAA, lo minta Palmer. Lupa. Momoha. Nggak ada Momoha yang minta lo masih doang. ingat, gue masih ingat. Maksudnya orang minta ujung-ujungnya dibuktikan dengan kemenangan, ya udah lu Diam. jangan protes dengan racikannya Tuchel, masakannya Tuchel udah paling baik. Udah nih Tuchel pelatih terbaik di kompetisi, di turnamen, di jago, udah. Kenapa lu Pelatih pada terbaik komplain? kompetisi. Lalu UCL sama Chelsea menang. Ancelotti kagak nih? Ya, Ancelotti kan pelatih asing pertama di Apa? Brazil. Belum ada Bukan, pelatih enggak. asing. Enggak, lu bilang Belum ada pelatih pelatih terbaik asing yang kompetisi. juara World Cup sebelumnya di negara biasanya. Tuchel? Ya kalau Tuchel bisa ya bagus. Tuchel juga pelatih asing pertama. Iya, Tuchel kalau bisa bagus. Pelatih asing Ya, Brazil mana? kan seri lawan Pelatih Maroko. asing di Inggris. Capello kemana? Lah, bukan enggak. Yang Tuchel juga pelatih asing, bener Iya, ya? bener. Iya dong. Terus? Iya bener dong. Iya, Kalau bener. kalau dibilang Ancelotti pelatih asing, Tuchel juga pelatih Kita asing. ngambil di based on match pertama dong, Rim. Match pertama Brazil sama match pertama Inggris tuh timpang tindih, nggak bisa. Oh iya enggak, cuman yang satu lawannya Maroko, yang satu lawannya Kroasia. Nah, Kroasia juga finalis 2018. Iya, terus ini ini apa ini? Iya, yang gitu. Kedua yang lucknya finalisnya. lumayan luck gede, 2022 nggak bisa apa, ya sampai peringkat 4. Terus sebagus apa Kroasia sekarang? Ya maksudnya sekarang Modric ada bisa gendong gitu. Ada Baturina. Masih mau berharap sama Perisic lagi. Iya, Sekarang Sekarang ada masih Perisic. Baturina, ada regenerasi lah di situ. Baturina Modric lagi, jago. Modric. Baturina jago. Baturina sih. jago lu ngaco. Baturina jago. Biasa. Ya lu juga gara-gara Tapi Milan. Lah, ini lagi Hazard. Iya, gara-gara Iya. Milan. Enggak, lu nilai pemain jangan. Tapi golnya Kroasia kemarin bagus banget. Iya, golazo Iya, semua. iya. Wah, Menurut luar gua biasa. gol Harry Kane sih penalti diulang tuh keren sih segitunya ya buat Lah iya. buat gol World Cup. Karena itu kan nggak boleh. Itu kan setup itu terakhir kiper boleh maju kayak gitu pasti yang menang UCL itu, iya, yang kebantu dudeknya maju-maju mulu. Oh iya, itu bukan Iya, maju itu kan di mengambil zaman itu bola. belum ada Iya, peraturannya. abis itu. Peraturannya kan belum ada. Deketan. Lu ngeliat Inggris semana panjangnya ntar? Kalau Inggris sih ngelihat performa tadi malam kan menjanjikan ya. Yes, Apalagi Harry Kane ini menurutku adalah pemain paling konsisten di 2 tahun terakhir. Jadi menurutku Harry Kane itu akan sangat carry lah. Ya. Sundulan. Iya. Dia Terus bisa drop deep bisa juga. assist juga kemarin. Terus menurutku Harry Kane ini dia pantas juga dapat Ballon d'Or menurut gua ya. Betul, Iya, setuju. Jadi dia deserve, dia deserve. Belum lah. Deserve lah. Belum Kalau dia lah. ngangkat piala deserve. Ya kalau dia piala ya bisa. Messi bisa kayak begitu. Kenapa? Ngangkat piala 2022, menang Ballon d'Or 2023. Messi, bos. Padahal pas itu yang menang Champions League Haaland. Nah, Ronaldo Haaland habis juga treble. pernah Haaland habis menang treble karena loh. voting. Messi Menang bos. karena Haaland voting habis treble Ronaldo. gitu loh. Jadi semifinal, final. Bisa sih, bisa. Menurut gua kalah di final sih Inggris. Oh iya. Inggris berarti masuk final. Masuk final kalah. Final. Oh, enggak, Capek Sen. Sen dikit-dikit Enggak, Sen. dikit-dikit Inggris kalah final Sen. Inggris Capek Sen. susah untuk ke final. Enggak, bisa. Karena Mainnya kurang, Rim. gini, Bagusnya dari mana nggak, sih? gini. Madueke Yang pertama, gagalin. yang pertama lu main game pas Inggris main. Kroasia golin lo kira Inggris. Kan itu sebetulnya live react bareng Emang nggak kan. ada Liverpool nggak ada pemain Liverpool di Nggak Inggris? ada. Nggak ada. Oh, Makanya- makanya begitu. Pantas makanya Inggris Untuk jelek pertama terus. kali Inggris sangat tidak toksik. Karena tidak ada Liverpool. Lihat, nggak akan tapi sampai ke tapi semifinal tuh tapi nggak akan. sebenarnya menurut gua Inggris nih waktu yang tepat sih kalau kalah karena punya alasan dasar. Yap. Kemalingan. Keganggu konsentrasinya. Enggak lah, udah. Sepatu-sepatu hilangnya kan, baju-baju hilang tuh menurut gua bisa jadi Tapi Nggak, ada lu kira- dia lah, Lu kira nih coba Inggris tim di- Tarkam kagak ada timnya. Pasti ntar diurusin. malah nih. katanya ada disisain bola doang kan. Terus ada orang komen itu isian bola buat juggling sama Madueke.
Tapi Madueke mainnya Tapi lumayan. tapi Nggak fotonya ada. unik juga ya. Waktu kemalingan itu kayak Harry Kane-nya pakai kolor doang. Gak ada. Kayak di sitcom ya. Tapi pengamanan Piala Dunia bisa tembus loh di situ ya. Ya Amerika Jauh sih, jauh. gitu soalnya. Tapi emang tempat training camp Inggris juga bahaya banget. Orang di deket mereka aja ada penembakan. Oh. Makanya. Udah kasih keren nih, asik nih terus. Tapi emang bener kayak begitu tempat Lu tempat dengar? latihan, tempat apa? Lu dengar tembakannya? Gua denger Kalau tembakannya. kembalikan kan jelas. Kebetulan gue lagi teleponan sama ini kan main kan. Nah, tapi ini ada yang unik nih kemarin. Yes. Kan selain Harry Kane, Bellingham tiba-tiba mencetak gol kemenangan. Terus yang keempat golnya adalah dari seorang Rashford. Yes. Pemain Barcelona ini emang keren banget. Ini nggak dianggap lagi udah. Gordon sekarang. Enggak, Barcelona tetap. Dan Kan belum main game anehnya, Gordon ini kan datang ke Barcelona untuk menggantikan Rashford. Betul. Tapi di pertandingan itu, Rashford jauh lebih baik daripada Gordon secara rating. Gimana Betul. menurut kalian? Ya, Ada pengacara Gimana Rashford gimana nih. menurut Anda? Sebagai pecinta Barcelona pasti jagoan Gordon dong dibanding Rashford. Gordon lah. Iya. Ya, Di match kemarin Rashford juga. super sub aja lah. Gordon Tapi Gordon inti. Nggak, gue ngerti palanya Tuchel menurut gue kenapa dia masukin Gordon di depan. Karena? Di pertama. Karena dia pressingnya bagus banget. Dia kan emang mau nge-build up, apa namanya, agak tinggi kan, nge-build up si Inggris nih. Biar lebih cepat buat dapat gol cepet kan. Akhirnya tapi kalau soal clinical, Rashford lebih jago. Ya. Akhirnya kan ngestak kan, sempat 2 sama, akhirnya Rashford masuk setelah 3-2 kalau nggak salah. Akhirnya Rashford masuk, akhirnya konversi jadi gol. Soal clinical, Rashford kita nggak usah ngomong. Kalau Gordon dimasukkan sama Tuchel itu beda cerita buat pressing. Jadi taktik dan Rashford akan begini terus. Rashford Enggak. sub. kalau malah gue ngeliat itu kemarin itu bukan first team ya. Orang kelihatan pas Saka masuk, yang masuk kan langsung Saka, Rashford, Rodgers ya. Ya. Saka, Rashford, Rodgers Ketengan. masuk. Kelihatan langsung. Berarti Langsung Gordon kelihatan. tuh kurang klinikal ya? Gordon Emang bukan- tidak bukan- bukan- emang tidak klinikal sama sekali. Dari Tapi dia zaman masuk Newcastle. Barcelona untuk lebih klinikal. Mungkin. Ya dia di Barcelona tuh bisa naikin ceiling ya. Rashford sebelum di Barcelona apa, Bro? Tapi memang ada Juara Liga beberapa- enggak? Iya. Enggak, tapi memang ada beberapa pemain yang dia bermain secara super sub. Bagusnya super sub. Rashford itu mungkin salah satu pemain yang super sub. Tapi gua setuju loh. Perlu pemain super sub kayak gitu. Enggak Seperti semua pemain Rashford ini itu bisa super sub. inti. Enggak semua pemain itu bisa Mungkin di inti. Inggris dia menjadi super sub bagusnya. Di Barcelona super sub dia bagus banget. Saka, bayangin, super sub langsung bagus. Pusing bala gue ini hasad. Nggak bisa ngebela Rashford udah. Isinya 3 hasad. orang bela Gordon. Isinya hasad, apa tiga-tiga ngebela Gordon menurut gua udah hasad aja ya. Enggak, gua nggak bela Gordon. Gua nggak bela Gua Gordon, coba justru Menurut lo nggak, lu justifikasi kalau misalnya mainin Gordon itu bener aja menurut gua udah ngaco, udah ngaco. Siapa yang bilang? Udah ngaco menurut gua. Perihal set apres dari mana sih? Itu dari hasil Thomas set apres dari Tuchel. mana? Kalau Gareth Southgate, lu baru ngomong tadi nggak mau set dipakai. apres dari mana? Bukan Gordon nggak usah dimainin, Momoha. ini lagi. Momoha masukin. Momoha. Anggap nggak ada, Bang. Momoha masukin, ngapain lu nggak manggil? Itu Ya ini kan namanya tongkrongan bola ya. Iya. Bukan berarti kita lebih ngerti juga. Ini tapi inilah pembahasan yang biasanya terjadi kalau kita lagi nongkrong ya. Benar. Nah, tapi kalau kalian lihat sendiri pertandingan Inggris ini akan bergantung banget nggak sama Bellingham sama Harry Kane kalau tiba-tiba mereka lagi unperform nih. Karena Oh, kan sangat. kemarin sangat tergantung Bellingham. Paling penting Bellingham. Sangat tergantung. Ya. Nah ini justru nanti Thomas Tuchel dilihat nih. Karena kita tahu di kompetisi Euro terutama ya, ya Harry Kane tuh sebagai kunci lah kunci Inggris walaupun kalah di final back to back. Tapi untuk sekarang ya Tuchel harus punya simulasi gimana caranya nggak cuma ngambil Harry Kane ketika start. Oke. Dan Jude Bellingham juga sama di Real Madrid musim lalu jelek banget. Cuma dia punya rekor baru kalau nggak salah dia pencetak gol termuda yang beruntun dari Euro 2020, Piala Dunia 2022, Euro 2024 sampai World Cup 2026. Golin terus. Oke. dan Bellingham itu memang mirip-mirip kayak Mbappe kalau di negara tuh dia Gacor. gacor banget. Benar. Gacor Selalu banget. Dia jadi- laknya banyak sih kalau Dan Bellingham. gue Sempat ngerasa diraguin juga. Iya. gue ngerasa untuk Bellingham sama Kane kan Bellingham sama Kane kan benar kan? Iya. Bellingham sama Kane untuk Tuchel gue ngerasa banyak kalau emang mereka berdua out of nowhere tiba-tiba nggak bisa tune in, sub-subnya juga banyak yang bagus. kok. Oli Watkins, Saka, Ivan Toney. Ivan Toney. Tapi Declan Rice kemarin emang mainnya lumayan bagus, Bro. Bagus, bagus. Bukan lumayan sih, emang bagus sih. Declan emang Rice kemarin selalu. bagus banget. Emang Dia dia konsistennya luar selalu biasa. ngasih Konsisten. 7,5 tuh pasti. Bagus dia. Dia Konsisten. set piece Tapi bagus nggak banget. apan sih dia nggak. Nggak pernah 8. Iya, Iya, sayang. nggak pernah 8 dia. Karena Sen, pemainnya siapa Sen? Bukan pemain bintang. Dia tuh bukan world class.
Dia tuh kelasnya Gareth Barry ya. Ngaco kali juga. Semua Ini ada Basya di belakang loh. Karena itu. Oh, di sini kan ada fans Arsenal ya, jadi kan ada yang belain. Ada yang belain. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Perancis. Yes. Nah, seru ini. Perancis lawan juara Afrika, Senegal. Di mata masyarakat. Lah, Lah Maroko. Gara-gara Afconnya ini kan diganti. Ini yang main kan Prancis Bang Atta. Mbappe versus Senegal. Bener dong, gua gol bro. Biasa. What's wrong with him bro? Kenapa nggak Olise-nya? Kan yang highlight Olise-nya di match itu. Tapi emang banyak yang meremehkan Mbappe kan sebagai diktator. Nanti ini nggak bakal ngegendong. Apalagi kemarin pas friendly match kan yang ngegolin Olise dan lain-lain. Ini katanya Dembele lah yang akan gendong karena dapat Ballon d'Or dan lain-lain. Tapi pas di pertandingan kemarin Mbappe sih kelihatan ngegendong banget bareng Olise dibandingkan Dembele. Dembele lagi nggak main, jujur. Dan Dembele Dembele yang akan kelihatan. bagus di timnas Nggak kelihatan. Lu ini suka Enggak, statement lu semua. percaya dari omongan tadi. gua. Selama masih ada Mbappe, Dembele nggak akan ngangkat. Justru yang akan ngangkat Olise, Marcus Thuram, Cherki. Kante. Restoran main. Cherki. Andi, Marcus Thuram main. Gua bicara jangka panjang. Oh, berarti dia karena benci sama Mbappe nih, makanya ngomongnya Marcus Thuram. Cherki. Yang keluar Mateta sekalian dong. Iya. Tapi Mbappe luar biasa Bang Atta. Ya Mbappe luar biasa kita tahu. Cuman kita harus nggak bisa mungkin juga the main-mainnya adalah Olise kemarin. Satu asis. Cuma satu Pemain asis dari dibandingkan mana? 2 gol. Gol keduanya keluar kotak Asisnya penalti. bagus. Asisnya bagus. Masa ngambek? Ngambek, Jangan kayak Ronaldo gitu lah ngambek-ngambek. Saya kayak Ronaldo. Tapi emang asis Olise kemarin kalau yang strikernya bukan Mbappe yang lari kencang Nggak begitu, bakal. belum tentu dapat, Bro. Nah, itu. umpannya Betul, itu itu- kalau nggak lari. Speciality mereka berdua, yang satu asisnya bagus banget, yang kedua running behind-nya bagus banget. Yes. Itu Dua-duanya kompilasi. speciality Itu yang kayak ngelihat prime-nya Ozil sama Ronaldo dulu. Ya, Prime, bilangnya ya. dong. Ya, enggak ya. Prime. Enggak ya. Nggak setuju. Bukan sekarang loh, ini kan kita ngomong prime. Iya. Ya, oke. Tapi secara posisi beda dong. Ronaldo kan di kiri. Kalau running in behind kan bukan Ronaldo. Iya betul. Ronaldo nggak running behind emang. Running behind maksudnya kalau Ronaldo di Paling Madrid. depan. Iya, kalau dia di nomor Ini kan nggak 9. nonton itu. Oh iya. Running behind nggak striker doang kan. Iya. Malah running behind Enggak, kalau lo mau Toto sama Mbappe, yang paling kencengin running behind itu adalah winger. Running behind itu terkenal karena winger. Nah itu, Jadi masa diam. Sebelum lo nyamber kayak orang bodoh gitu diam dulu. Oke. Running behind itu tugasnya winger yang paling kencang dulu tuh dari winger. Karena kenapa? Mereka dari kiri atau dari kanan dari samping masuk ke tengah running behind dari back-backnya. Makanya kalau misalnya dibilang Ozil Ronaldo make sense karena Ronaldo mainnya di Kiri. Nah, bukan gue yang nggak nonton, lu yang nggak ngerti. Iya. Bukan gue yang nggak nonton, lu yang nggak ngerti. Iya. nomor 9, logikanya konversi Iya. jadi golnya lebih Nah, ini gede. gua Nah, setuju. kan cuman yang gue bilang lagi, kan nggak mungkin dong Ronaldo running behind. Jelas-jelas running behind itu gara-gara winger. Ya iya, cuman kan running ilmu behind dari lagi winger. aja. Abis itu kan winger bisa cutback. Banyak pilihan kalau nomor 9 running Kalau behind udah langsung jadi gol. Kalau udah running behind, udah pasti tujuannya golin. Nugi nggak ada running Enggak behind. ada, nggak ada bisa di capping, Nggak, nggak nggak bisa di setuju. Siapa running cutback. behind? Gua nggak Siapa running setuju. behind yang cutback? Gua nggak setuju. Siapa running behind yang cutback? Robben Ribery. Running behind. Robben Ribery. Running behind. Iya. Running behind itu apa? Lu lari di belakangnya back. Lu lari dari belakangnya back untuk menerima bola untuk nge-shoot itu doang. Terus kalau nggak boleh passing gitu. Nggak semua running behind cut up itu lu harus finishing dengan shoot. Loh, running behind kan lu tinggal depan-depanan sama kiper. Lu mau Ya nge-shoot. kalau lu bicara winger masa lu langsung di depan? Iya. Teng. Ada ranting juga. Ada Banyak ranting juga. Teng. Banyak juga dari Enggak, samping. gini. Kita putus Iya, sampai di running behind sini. dari samping, saya. Kita putus, gue cuma mau ngomong. Ternyata pemain-pemain winger atau pemain apapun yang bagus di klub, belum tentu bagus di Piala Dunia. Kemarin Dembele, Doué yang di PSG sampai juara UCL, juara Liga. Di Prancis main bener-bener gak ada suara. Due kemarin, jelek aduh, banget. nggak Babak pertama ya ya. nggak ngelihat Due kayak di PSG kayak aduh kejerebut mulu. Kerebut, Coba iya. 1 lawan 1 nggak ngelewat ya. Iya, makanya agak kurang gitu. Prancis babak pertama yang pada kurang semua. Cuma babak kedua gue ngerasa mereka tune in tiba-tiba. Dan di situ yang ngelihat diktatornya Mbappe yang kayak celenge-celengan ternyata kalau di Piala Dunia dia nendang dari asal-asalan dari luar tiba-tiba Gila, gol. gol ketiganya kaget banget tuh Bang Atta gue. Sampai Kirain gue loncat. Lalu asal-asal. lompatnya Bro. gimana? Hah? Loncatnya gimana? Loncatnya- Sekarang Wah, cepat. gila. Tapi emang kirain gue tuh kayak ini nendang asal-asalan kayak masa langsung nge-shoot tahu-tahu Iya. ternyata dia udah ngeliat bawah terukur gitu. Iya, iya, Gila iya. itu orang. Itu memang Ya, biasa Mbappe aja, versi. Ya karena Madrid player aja yang kayak gitu. Dan sebenarnya kan Mbappe walaupun dibilang misalnya orang bilang Mbappe flop di klub kan dia top skor UCL, dia top skor La Liga juga.
Mungkin bukan dia yang flop, tapi memang backnya Madrid tuh flop. Karena kita backnya tuh semua cedera. Gelandangnya yang main Camavinga, Tchouaméni udah jadi back sering banget. Iya. Berapa kali El Clasico Tchouaméni mainnya jadi back terus. Gara-gara back kita pada cedera. Makanya nih sekarang kan Perez beli backnya udah sampai 3-4 biji padahal baru bursa transfer baru awal-awal nih. Salah satunya siapa? Pengantar backnya. Ibrahim Konate. Agak lebay ya. Kan emang Yang Mbappe dimanapun dia nggak peduli timnya, dia peduli dirinya. Iya. Berarti ego Mbappe itu mirip sama Ronaldo ya? Menurut gue Iya. seorang striker, seorang goal getter itu emang di set tertentu buat egosentris terhadap dirinya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa golin, dia nggak akan bisa lapar. Mentalnya harus di set segitunya. Menurut gue ya, sebagai striker. Dan dimiliki juga sama Mbappe dan Ronaldo. Tapi permasalahan Real Madrid kan bukan cuma karena pemain-pemainnya, pelatihnya juga sampai dipecat, sampai Alonso di pertengahan Ini musim. pemain kalau itu pemain. Enggak, maksudnya ada faktor-faktor tertentu kayak Liverpool. Madrid itu sama kayak Liverpool. Waduh. Yang dimana enggak bener dong, yang dimana Ngaco. kita punya pelatih mediocre, akhirnya permainan nggak meningkat, potensi menurun. Ini dengan ganti pelatih Mourinho, mungkin akan lebih baik lagi Mbappe akan iya, menunjukkan. Kemarin selisih 11 poin, sekarang nanti 10 poin selisihnya. Iya. Di La Liga. Hasan. Lo Hazard. Hasan ini. Lo Hazard. Oke. Tapi emang secara peringkat beda, Bro. Kemarin Liverpool peringkat berapa, Madrid peringkat berapa kan beda. Oh iya. Waduh. Enggak, tapi emang Liverpool gue yakin musim depan ngeri. Treble. Enggak treble, Bro, tapi ngeri. Maksudnya ngerinya kenapa? Karena pelatih yang baru ini kan Ya. cukup diperhitungkan, Bro. Ya. Andoni Andoni Iraola. Iraola. Siapa? Cukup diperhitungkan. Percaya ini tanggal berapa? Andoni Iraola. Sekarang tanggal berapa? Nih gue kalau udah ngomong tanggal bener nih. 19 Juni. 19 Juni. Liverpool maksimal 4, peringkat 4. Tolong Clipper. Paling klip. Clipper. Ini tolong omongan kirim gua kalau ke udah bahas gue. tanggal selalu benar. Karena pemain-pemain Liverpool itu di Piala Dunia banyak yang bagus juga kan, kayak Ya Bridge Allah. bagus banget. Semua masuk Liverpool. Udah. Tapi semua di Liverpool nggak ada yang jago. Liverpool itu, Bro Atta, fun fact, 2 Premier League dia di era Jurgen Klopp dan Arne Slot, dia bisa mendapatkan ketika tim lain semuanya drop. Udah itu fakta. Ketika tim yang lain bagus, nggak ada yang lihat Liverpool. Oh, gitu ya. Ayo, kita ini aja di sini lah. Enggak, ini kan bahasnya ke Prancis. Ya udah. Enggak. Nanti kita bahas di off cam. Oke. Kita masuk ke prediksi sekarang ya. Oke. Prediksi next match. Kita ambil yang match-match besar ya. Brazil Haiti. Apalagi ini katanya Neymar udah comeback ke lapangan. Enggak, Gue udah siapin prediksi deh. Gua. Cedera lagi. Cedera. Tadi Iya. gua baca tadi jam 9 atau jam 10 gitu. Dia kemungkinan habis fase grup ya. Iya. Kemungkinan habis fase grup. Sayang, aku Keluar pengen nonton lagi. Neymar banget. Oke, Brazil Haiti. Berapa? 4-0 Brazil. Ini menurut gua Ancelotti udah harus ngambil kemenangan ya karena disabet Maroko habis juga di entar nih. Dia pasti udah koreksi apa yang terjadi lawan Maroko karena dia mengalami suatu stagnansi di situ ya. Nggak ada kreativitas. Terus Stagnansi bahasanya. Stagnansi, getar terus gue. Bahasa mengandalkan stagnansi. individual seorang Vini Junior doang. Terus buat Ancelotti menurut gue dia harus ngasih sistem lah dikit-dikit buat Rafinha karena Rafinha bukan pemain yang Punya. bisa Ada. ya maksudnya tim pelatihnya harus bikin sistem tertentu lah buat seorang Rafinha karena Rafinha nggak bisa dikasih kebebasan karena Ancelotti kan karakternya kan ngasih kebebasan banget di Madrid lo tahu dia yang penting lo main manajemennya bagus segala macam cuman buat Brazil nih ada pemain-pemain yang nggak bisa kayak Rafinha gitu jadi Nggak usah fokus ke Rafinha menurut nggak gua kalau Rafinha buat Brazil. harus fokus harus bisa Lo punya Vinicius, lo punya banyak pemain bagus. Kalau emang Rafinha nggak works di Brazil ya ganti, bener. As simple as that. tapi gue percaya Ancelotti pelatih kelas dunia pasti dia bakal buktiin di sini sih. Pelatih turnamen lah aja. Yes. Pelatih turnamen. Tapi ini walaupun- pertama kali nggak sih dia ngelatih Negara bener Iya, iya. pertama kali. Jadi Sempet agak- Indonesia aja di. Oh iya, saya. Sempet ngobrol sama Husen. Jadi prediksimu berapa, Bro, tadi? Gue 3-0. 3-0. 2-0. 2-0. 4-1. 4-1 Brazil. Karena pasti Alisson sama Iya, Gabriel Kalian Gabriel. momen tidak pernah kebobolan. kecip kemarin. Kalau menurut gua Brazil akan menang di atas 2. Iya. Karena dia akan ngamuk-ngamuk nih Brazil. Bener harus kayak gitu. Harus ngamuk. Kalau enggak ini kalau tiba-tiba seri Bubar. ini aduh bahaya. Oke, selanjutnya ini yang seru juga nih. Belanda, Swedia. Belanda. Lapak gue ini. Belanda Karena biar 3-2. Nugi kerjanya semua nggak kebebani kalau kalah. Menurut gue 3-2 Belanda. 3-2 Belanda. Swedia pasti golin.
bakal banyak banget gol karena backnya Belanda shaky banget. Ya elah bos. Backline-nya Belanda shaky parah. Siapa? Justru backline di World Cup paling bagus backline Belanda. Kasih tahu siapa Kelihatan. kaptennya? Nggak, di atas kertas. Van de Di atas Ven. kertas. Van Cuman kan kita Van Dijk. nonton. Kita kan nonton. Iya. Problem nomor satunya Belanda kemarin adalah backline-nya. Ya, cuman secara kapasitas, 2-1 kualitas, nama-nama beken di Nama- Belanda tuh nama-nama backline yang paling beken. jago. Iya gue setuju. Cuma kan kita nonton. Apa yang kita tonton kalau misalnya ternyata jelek, mainnya setuju dong. Iya maksudnya Vertonghen, Van Heike, Van de Ven itu udah familiar lah dengan Isak dan juga Gyökeres. Menurut gua nggak ada masalah di situ. Iya, setuju. Nggak ada Belanda masalah clean sama sheet, sekali. Belanda clean sheet pertandingannya. Nggak ada Easy. masalah sama sekali. Belanda jadinya akan menang. Semua 2-0. setuju di Gua Belanda akan setuju. menang. Gue setuju Belanda menang. 2-0. 2-0. 3-2 gue. 3-2. Bakal sisi satu. 2 sama. 2 sama. Ah, 2 sama lagi. Isak 2 gol, Van Dijk 2 gol. 2 sama. Oke. 2-0 Belanda. 2-0. Gue 2-1, satunya Ayari karena Ayari kan tipikal pemain yang bisa nge-shoot dari tengah ya. Oke. Dan ya Belanda tengahnya suka ketinggalan tuh. Gravenberch kan suka overlap ke depan. Itu kan setahun sekali gol begitu udah dong. Enggak, Ayari Udah bisa lah. dong. Menurut gua Ayari akan membuktikan. Tapi menurut gua nih kan Gyökeres, Isak kemarin tiba-tiba mainnya berapi-api ya. Jadi Iya. agak cukup sulit. sih. Berapa lo? Tapi agak aneh, Bang. Kalau aku sih bisa jadi aku sih lebih masih di kepala aku masih seri sih. Aku sih karena Swedia nih lagi on fire banget, Bro. Betul. 5-1 Menurutku kemarin. dia seri. At least kalau menang pun beda-beda satu lah itu. Iya. Berat. Karena ini Swedia lagi kenceng, Belanda juga kenceng. Yes. Nih, kalau Bang Atta bisa menilai nih, kemarin Isak mencetak 2 gol, 1 Nggak satu Liverpool. Tuh lihat tuh, lu lihat tuh. Iya, lihat ada udah, cukup. nggak lagi ada Banyak. kepentingan Liverpool. Cukup, nih. cukup. Iya. Oke, tapi Isak kemarin mainnya bagus. Iya, malah yang dipilih Gyökeres jadi pemain terbaik. Bahasa yang milih. Ya udah deh. Oke, selanjutnya Spanyol melawan Arab Saudi. Ini Spanyol kemarin lawan Tanjung Verde kan agak berat. Apakah Yes. lawan Arab Saudi mereka akan merubah taktiknya jadi lebih bagus? Lamine Yamal man of the match. 2 gol 2 assist. Sisa bebas cetak gol. Gue juga setuju, menurut gue bakal selisih 3, selisih 4 pasti. Iya. Menang Kalau Spanyol. gua Saudi aja kita bisa menangin golnya Marcelino ya kan. Iya. Terus ya 2 gol Marcelino di GBK itu membuktikan kalau Saudi sebenarnya nggak sebegitunya bagus. juga. Iya. Dan Spanyol lagi-lagi kan gara-gara dia seri sama Cape Verde, dia pasti langsung kayak kelabakan lah bahasa panditnya ya, kelabakan. Jadi gue yakin ya akan banyak gol. Ini gue bisa 4-0 gue bisa prediksi. Lawan Arab 3-0, Saudi. Arab Saudi. 3-0. Kalau bro 3-0. 3-0. ha. Menarik nih, prediksi gede-gede semua. Iyalah. Oke, berarti Spanyol harus merubah taktik ya. Yes. Bukan ngerubah taktik sih. Skemanya. Nggak ada yang dirubah. Pemain. Pemain doang. Karena ini nggak- masalah finishing aja. Gavi jangan di depan lagi ya, Gavi. Oh, Main udah. depan nggak apa-apa. Hah? Gavi tetap bisa sayap. Ngaco. Gavi mainnya Senin Pemain Kamis. Barcelona masukin semuanya. Gavi Iya, mainnya ntar udah Ferran, lama, ntar lagi ngeliat jago. Ferran lagi. Ketika Barcelona jago, timnas Spanyol jago. Dan Ferran lagi. Strikernya berarti Ferran lagi. Ferran masukin. Udah Jago. Oyarzabal, Lamin sama Nico Williams udah udah cukup. Kalau menurut gua Nico Williams lebih bagus dari Gavi ya kalau untuk di Oh iya, posisi Iyalah, sayap jauh, kiri. jauh. Jauh. Harusnya udah fit juga karena kan Tapi kalau isunya kata cedera. pemain, kalau kata fans Barca tetap harus Gavi. Gavi, Pak. Iya, Bang. Menurut gue di midfield juga gue mending Pelupesi dibanding Gavi. Itu timnas beda, Mas. Oke. Oke, selanjutnya ini ada Argentina melawan Austria. 3-0 Argentina lagi. Messi hat-trick lagi. Enggak, asis. Asis. Lautaro akan golin. 4-0 sih Bang Atta. 4-0. Austria juga ngeri, Bos. Austria jago loh ini Ralf Austria. Rangnick nih. 4-0. 4-0. Gue sih Ralf Rangnick gue ini. sih kalau Argentina menang pun bakal selisih 1, 2-1. Iya. Bisa 2-1 untungnya 2 sama kata gue. 4-0. Gua 2-1 Argentina menang. Gue 1-0. 1-0 ya. 1-0. Austria nggak ada nggak ada apa namanya kayak semacam lag-nya tuh nggak ada. Menang gol bisa banyak lawan Jordan. Iya, udahlah. 1-0 lah cukup. Perancis versus Irak. Prancis. Perancis. Enggak, imbang sih seru. Franz Putros golin nanti. Main Persib. 3-0. Perancis bungkus. 3-0 Gue Perancis. imbang ya. 3-0 Prancis. Nggak Gua Perancis, imbang. gue Perancis bungkus 3-1. Selisih Iya. 2 lah. Gua Gua juga sih. Gua di atas selisih 3 sih Perancis. Gue 1 sama. Gue 2-0. 1 sama. 1 sama Prancis. Lawan Irak. Iya. Wow. Pasti selisih 2 katanya. Selisih 2 Yang golin siapa nih? Yang golin Mbappe lagi. Mbappe lagi. Harus Mbappe. Enggak, ini kayaknya lagi. Mbappe lagi. kayaknya William Saliba sih dari corner. Waduh, tiba-tiba. Mbappe, Rabiot, sama Dowe. Lu 3-0 berarti. Gue tuh sama sih. Gua Mbappe Olise bisa golin sih. Yes. Mbappe Olise. Olise mau di Madrid tuh. Makanya dia ngomong Olise. Olise soalnya udah 200 juta udah ditawar katanya. Iya. Nggak worth it, nggak worth it. Ya Madrid juga nggak punya wing kanan kan. Cocok Iya, lah Olise. Cocok ya.
Olise sih, Olise. Oke, selanjutnya ini ada Portugal Uzbekistan. Imbang lagi. Bungkus. Weh. 2-0. Ronaldo 1 gol. Wow. Bungkus. 4-0, 4-1. Pokoknya selisih 3, selisih 4 jadi. Gue rasa anti klimaks games ini. Jadi ini barang jadi. Klimaks jadi. Klimaks total. 4-1. 2-0. Ronaldo gak ada gol itu. Udah menang aja. Astagfirullah. Padahal belain Ronaldo sepanjang hari tadi. Kalau lu Gua 2-0 Portugal, cuman Ronaldo golin tapi penalti paling. asik. Penalti. Nggak, Tapi dia- ntar dia jadi bola. narasi ya golin cuma penalti lah. Iya, lu paling ajib gitu. Iya, udah. Wajib. Kita makan Kan di situ. sesuai yang pertama ketemu kita. Iya. Ya, 28 penalti lagi untuk 1000 gol. Naim. Gak apa-apa sih. Panas nih Bang Atap. Panas. Tapi gue gak mau balas sekarang. Lu berapa? Lu berapa dari Portugal? Gua Portugal sih kayaknya 2-0 bisa, Bro. 2-0. Ronaldo golin nggak? Golin. Oke, Sama berarti, pede sama. dia. Keren. Header ya. Ronaldo golin header. Ya, soalnya header Harus sama kembalikan crossing ke Ronaldo. Oke. Kembalikan crossing ke Ronaldo. Jangan mainkan Bernardo Silva. Oke, selanjutnya yang seru juga terakhir Norwegia Senegal seru sih. Norwegia Senegal. Iya cuman ya. Haaland hat-trick lagi Haaland. Oke ya, terakhir itu Norwegia Senegal. Menang mudah Norwegia, Haaland akan cetak gol minimal 2. Menang mudah. Tapi Senegal. Ini World Cup Haaland. Ini World Cup Erling Haaland. Enggak, gue 2-1. Fans City ya, fans Iya, City sudah ngomong. Gue rasa gue juga setuju Haaland bakal cetak gol banyak di kompetisi ini. Dia lapar banget. Apalagi negaranya. Lo lihat yang Bernardo Silva upload terus dia di komen sama Haaland. See you in semifinal. Itu tandanya dia seberapa naro ekspektasi dia di World Cup kali ini. Iya. Dan menurut gue dia akan golin. Cuman Senegal juga nggak mau begitu aja buat ngalah. Dia pasti golin juga tapi jadinya tipis 3-2. Bakal banyak gol sih menurut gue. Gue juga setuju selisih 1 gue setuju. Iya. Cuman Haaland semifinal sih kita nanti dulu sabar dulu. Ya maksudnya dari mentality. Haaland semifinal Mentality, duduk lagi lu semua di pemain, situ. semua pemain mau masuk World Cup tahu gue pengen menang, gue pengen juara. Enggak ada. Ya, Makanya Aiman gua Hussein mau nonton bola Aiman Hussein Mbappe Irak 2 gol. mau juara emang. Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Udah nyampe ke World Cup, kenapa mental ada mental treble juara? winner, mental top score maunya juara. Lu Mental- mental partisipan mah Mental- ikut aja. Oke, tapi kalau menurut gua Senegal bukan lawan yang gampang. Benar. Pasti akan terjadi pertandingan yang sengit. Itu bakal seru. Yes. Karena ini juara finalis Afrika dan juara ya. Walaupun ada yang ngakuin tetap Maroko tapi it's okay. Dan Senegal tuh kebersamaannya, keluargaannya Oh iya, kuat Luar banget. biasa, solid. iya. Terus mereka doa bersamanya. Mereka saling saudara katanya, sepupu. Emang iya. Sepupu 2 kali, makanya solid keluarga. Keluarga Mane. Ada om, ada ini. Kayak gerombol gini ya. Iya, kayak gitu. Sepupuan semua. Berapa skor? Skor seri kalau gua. Sering ngambil. Kalau Tapi gua gede-gede. Gede-gede. 2 sama Dua gitu. gua. Iya. Seri. Keren sini game menurut gua paling seru dibandingkan Spanyol. Iya, walaupun nama Saudi. timnya bukan nama tim yang famous, Iya. tapi ini tim menurut gue cukup diperhitungkan. Oh iya, Iya, iya. dua-duanya underdog ini. Underdog ini. Oke, thank you bro-bro semua. Thank you, Bro thank Ata. you. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kita tunggu kedatangan berikutnya lagi. Oh, Siap. saya sangat siap Bang. Siap, Atap. Parahan. Walaupun siap, di sini siap, Ronaldo selalu di roasting. Nah, mumpung kan nanti mau ini kan pergi kan. Jadi nggak ada di sini Nggak roastingnya. ada. Kita aja Tolong ini. kalian ganti. Tapi Siap. tolong tetap ada dia ya biar ada yang bela. Iya, oke, siap. Tetap harus ada dia terus ya. Siap. Oh, masuk lagi angka. Saya siap bela Ronaldo seumur hidup. Masuk Fans lagi. MU garis keras ini ya. Yes. Saya siap bela Ronaldo. Anda siapa? Karena mau masuk ke sini bela-bela Ronaldo ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kita juga manusia biasa. Let's go. Yoi. Kalau ada baik-baiknya bisa diambil, tapi kalau banyak salahnya ya udah sorry Ya udah ya. Sorry, For fun aja, for fun guys. Football for fun. for fun. Football yang menyatukan kita semua. Benar. Ini Iya. perdebatan keseruannya. Karena Betul. kalau debatnya agak nggak seru ya. Benar. Assalamualaikum.